Diana. Saya Alindi. Saya Radif, saya sekolah di SMP Negeri 2 Delanggu, Mojokerto. Saya kelas 7. Hari ini saya akan menceritakan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya lakukan minggu kemarin. Kami mengikuti kegiatan P5 selama 1 pekan. Kami belajar tentang manfaat coklat. Belajar melukis dengan tema coklat sebagai bentuk promosi coklat yang kita buat. Kita juga belajar cara menanam dan mengolah coklat di wisata desa. Saya membuat makanan dan minuman dari bahan coklat. Saya membuat minuman es coklat. Saya membuat makanan lava. Kesan saya tidak membosankan. Saya sangat bersemangat dan tidak lelah. Dan saya juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang buah coklat. Sangat menyenangkan karena saya bisa mengetahui produk-produk yang terbuat dari coklat. Pesan saya Untuk belajar Pancasila, terus berkreasi untuk mengolah coklat. terus berinovasi tentang kearifan lokal. Tetap semangat untuk berlanjut ke proyek selanjutnya. Belajar Pancasila hebat. Belajar Pancasila berprestasi. Belajar Pancasila menyenangkan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati, Kepala SMPN 2 Delanggu, perlu memberikan tanggapan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berjalan di SMPN 2 Delanggu. Yang pertama, saya sambut dengan baik dan saya dukung sepenuhnya program ini sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka yang kita terapkan di SMPN 2 Delanggu. Sebagaimana prinsip dari P5 itu sendiri, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sendiri, yaitu prinsip yang pertama yang saya dukung, yaitu adanya eksploratif, adanya berpusat pada siswa yang telah terlaksana dengan baik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, termasuk di Spendagu, yaitu SMP Negeri 2 Delanggu, di salah satu satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Untuk mendukung kesuksesan kurikulum Merdeka Belajar, perlu memahami konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. P5 memberikan pengalaman langsung sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar agar anak memiliki kompetensi secara global. Kita laksanakan kerjasama dengan dunia usaha wisata desa. Di wisata desa itu anak-anak mengeksplorasi lingkungan wisata desa, dan kebetulan juga wisata desa menyambut dengan baik, menyiapkan pemateri, memperkenalkan tentang pengolahan coklat. Di pengolahan coklat itu anak-anak langsung belajar sebagai subjek, langsung mengenal kondisi lapangan, bagaimana pengolahan coklat itu tidak lagi berimajinasi tetapi betul-betul menghadap suatu objek pembelajaran yang real, siswa itu sebagai subjek, guru sebagai fasilitator saja, termasuk pemateri. Nah, ini sungguh luar biasa, berjalan dengan baik di SMP 2 Delanggu. Anak-anak juga sukaria mengikuti pembelajaran, dan hasilnya saya lihat memang luar biasa. Anak-anak senang sekali, anak-anak mengaplikasikan ilmunya dengan daya kritisnya, dengan daya nalarnya, dan kebetulan tema yang diambil di sini adalah tema kearifan lokal. Makanya kita pilih WD sebagai salah satu wisata desa, wisata yang dimiliki di sekitar atau dekat dengan SMP 2 Delanggu. Ini
Alhamdulillah pihak WD membuka tangan untuk kerjasama sehingga terlaksananya pembelajaran yang di luar sekolah ini. Ini bentuk aplikasi dari eksploratif di dalam prinsip dasar pembelajaran kurikulum merdeka. Coklat itu komoditi dunia. Jadi yang bisa ditanami sedunia itu hanya cukup 3 negara, Gading, Ghana, Indonesia. Jadi di samping komoditi coklat dunia, kopi dan lain-lain, tapi coklat ini komoditi dunia. Kebetulan coklat ini satu-satunya sebuah negara yang dari luar tapi ditanam di Indonesia bisa hidup. Lah penyuplai coklat terbesar sedunia itu 3, Indonesia nomor 3, Gading, Ghana nomor 1 dan 2. Kenapa? Lah selama ini ngapunten, yang kita nikmati itu coklat kompon, bukan coklat murni. Jadi coklat kenapa? Di sini ada. Jadi coklat itu, buah coklat itu diproses, ya kan? Ada 2, fermented, non fermentasi. Sim fermentasi kita olah hari ini, non fermented diolah di pabrik. Coklat itu menghasilkan 3 kelompok, Bunda. Coklat, biji coklat itu kalau diproses, nanti kita bisa lihat pabrik. Biji coklat itu diproses menjadi 3 kelompok. Kulit coklat, resekan coklat, sama nib coklat. Nah ini kalau diproses dengan mesin yang saya beli dari Jerman itu menjadi bubuk coklat. Baik resekan coklat, nib coklat, kulit coklat. Ini kena dilepokno mesin, itu jadi coklat. Lah niki, ini yang tidak diketahui. Atau daerah yang mempunyai 2 musim pergantian, 1 musim penghujan dan 2 musim kemarau. Nah, coklat pertama itu jadi nib, Bu. Beras munggo dedek ngeten, munggo padi itu jadi beras. Terus jadi dedek. Terus jadi dedek kasar, lembut sama kasar. Nah, nek sing kita proses kulit sama resekan itu jadi makanan ternak, Bunda. Untuk sapi kita diambil dari orang Blitar. Ya kan? Diproses jadi makanan ternak. Campur dedek bagi makanan ternak. Untuk saya, nah untuk pabrik seperti pokoknya pabrik lah coklat di Jawa Timur ada 8. Itu ngapunten, kalau kami ya kan coklat kita itu dari nib berasnya coklat itu digiling menjadi 2, Bunda. Bubuk coklat sama minyak coklat. Itu yang nomor 1. Coklat utama ya sebetulnya minyak coklatnya itu. Jadi minyak coklat sama bubuk coklat itu terproses dari nib coklat. Jadi sing asli, sing utuh. Lah kulit sama resekan niki kula jual untuk makanan ternak, tidak kita proses untuk makan. Ngeten. Lah antara dedek coklat sama kulit coklat niku nek diproses mboten medal minyak coklat, ngaten lho Bu. Tapi dadi bubuk coklat. Lah sedangkan coklat itu bisa kita nikmati coklat di lapangan ini harus pakai minyak. Lah minyak coklat ngapunten, kenapa kami tetap memproduksi manfaat minyak coklat dan itu bisa dibuka di Google untuk kecerdasan anak, jantung anak, kesehatan anak. Jadi nanti anak besar itu tidak mungkin jadi untuk uline otak itu loh. Lah sedangkan di Indonesia itu tidak ada yang memproduksi minyaknya. Mulai di pabrik besar itu tidak boleh dikunjungi. Saya sendiri ketua AFKE itu datang ke pabrik tidak boleh melihat. Hanya tahu sudah wujud makanan coklat di lapangan, tapi tidak tahu prosesnya baik anak kampus manapun tidak bisa. Ya pantas kalau
dosen-dosen itu bicara bahwa coklat itu dari bubuk. Karena tidak tahu, tidak boleh. PKL Sekresi tidak bisa meneliti di pabrik-pabrik seperti Kartil, Maspor dan lain-lain. Lah ini akhirnya ditentang oleh Bu Gubernur. Lah ini karena kita sudah diskusi, akhirnya ditentang. Harus dirikan sendiri. Akhirnya kita ada program hilir namanya, yang dicanangkan Pak Dekarwo, dilanjutkan oleh Ibu Khofifah. Ngerti lho, Bu? Lah ini termasuk program pemerintah. Jadi bukan program Mulyono. Mulyono pelaksana di lapangan yang menemukan program itu. Pertama-tama di situ saya melihat banyak hal yaitu mengenai proyek P5. Di dalam situ menceritakan tentang apa sih P5 itu